Bab 1099. Aku tidak menyalahkannya. Kalau tidak, aku juga tidak mungkin meminta orang untuk berusaha menyelamatkannya. Tracy berkata sambil mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Sejak kapan Linda menculikmu? Di saat kamu berjanji bertemu Windy dan Paman Paul sebelumnya. Dan kamu tidak akan datang. Paman Paul menunggu beberapa hari di hotel. Kemudian ia kembali duluan ke pabrik di kota Hoi. Namun Windy masih menunggumu di hotel. Waktu itu aku juga membujuknya pulang. Ia tak mau mendengarkan. Ia bilang kamu mencarinya pasti ada hal penting. Kamu tidak datang mungkin karena ada urusan lain. Jika suatu hari kamu ingin bertemu dengannya lagi, dia harus berangkat dari kota Hoi lagi. Ini akan memakan banyak waktu. Bukankah akan sangat merepotkan? Jadi, dia terus menunggu di hotel selama setengah bulan. Suatu hari aku pergi ke hotel mencarinya. Tiba-tiba aku menyadari ada orang yang ingin menculiknya. Aku berkelahi dengan orang itu dan menyadari diriku bukanlah tandingannya. Orang itu adalah pembunuh hebat. Aku mati-matian menghalangi mereka, agar Windy dapat mengabarimu. Tapi aku tidak pernah menduga mereka malah menculikku untuk mengancam Windy. Danny menceritakan kejadian itu dengan sederhana. Sejak awal, Linda seharusnya sudah berencana menculik Windy untuk mengancammu. Daniel langsung melihat inti masalah. Ia berkata kepada Tracy. Kemudian karena dihalangi oleh Danny, Windy pun melarikan diri. Lalu mereka menyadari hubungan Danny dan Windy tak biasa. Jadi sekalian memanfaatkannya. Menggunakan Danny untuk mengancam Windy. Benar. Mereka selalu menghajarku dan menelepon Windy agar ia dapat melihatku langsung. Danny sangat bersalah. Semuanya salahku. Aku tak berguna. Tidak bisa melindunginya. Ketika mendengar ini, suasana hati Tracy semakin rumit. Ketika ia hilang selama 2 tahun ini, Windy dan Danny telah bergantung pada satu sama lain. Dua orang ini memiliki perasaan yang dalam. Ketika ada orang yang memperalat Danny untuk mengancam Windy, awalnya hati Windy penuh dengan pro dan kontra. Tetapi ketika melihat Danny dihajar berulang kali dan hampir mengancam jiwa, pada akhirnya ia tak tega. Akhirnya ia memilih mendekati Tracy, bekerja sama dengan lawan. Ia membawa Carla pergi untuk menyelamatkan Danny. Sebenarnya Tracy dapat memahami perasaan Windy terhadap Danny. Ia sejak kecil selalu sendiri. Susah payah merantau ke kota Bunaken. Mengira dirinya dapat hidup bahagia bersama ibunya. Tapi malah terjadi sesuatu dengan ibunya. Demi menyembuhkan ibunya, ia mengerahkan segala usaha. Ia berusaha kuat, tetapi ia juga orang yang kekurangan kasih sayang. Jadi ia sangat mudah terharu. Dulu Tracy pernah membantunya. Windy selalu mengingat di dalam hati. Ia juga pernah membantu Tracy dengan tulus. Kemudian ketika terjadi sesuatu dengan Tracy, ia lebih memilih menolak pembayaran dari keluarga Wallens dan memutuskan hubungan dengan mereka. Lebih memilih melanjutkan kehidupan sulitnya seorang diri demi menjaga rasa kesetiaan di dalam hatinya. Hingga Danny muncul dan memberikannya sebuah kehangatan. Mungkin dia bersama Danny adalah kehidupannya yang baru. Ibunya meninggal. Tracy menghilang. Orang hal terpenting dalam hidupnya hanya tersisa Danny. Jadi, ketika hidup Danny dalam bahaya, ia ingin menyelamatkannya tanpa memikiran apapun. Terlebih lagi, Tracy yang berani. Setelah Carla diculik, Tracy juga membenci Windy. Tetapi kemudian ketika ia tiba di Thailand dan melihat Windy mati-matian melindungi Carla, hatinya mulai tersentuh. Windy masihlah Windy yang baik hati. Hanya saja ia melakukan kecerobohan dalam waktu singkat. Bagaimanapun, sekarang Carla telah diselamatkan kembali. Tracy tidak membenci Windy lagi. Ia hanya berharap mereka berdua dapat melewati kesulitan ini. Bangunlah, Daniel memapah Danny. Sekarang satu-satunya harapan semua orang adalah Windy dan Carla dapat selamat. Danny menghela nafas ketika mendengar ucapan ini. Lalu dia memandang Tracy. Aku tidak menyalahkannya, Tracy berkata. Tapi aku berharap ke depannya kamu tidak boleh membiarkan bahaya terjadi lagi. Kamu harus seperti pria sejati dapat melindunginya. Pasti. Tenang saja, Danny menjamin dengan percaya diri. Bab 1100. Baiklah kalau begitu. Tracy menganggukkan kepala. Setelah dia pulih nanti, aku akan membiarkannya tinggal di kota Bunaken. Memberikan sebuah rumah agar kalian dapat bersembunyi dengan tenang. Ini
Ini tidak perlu. Jangan bicara ini dulu. Tracy menyela ucapan Denny. Seharusnya kamu berdoa agar mereka berdua melewati masa kritis. Jika terjadi sesuatu dengan mereka, aku tidak akan melepaskanmu. Baiklah, Denny menundukkan kepalanya. Tidak berani berpikir. 3 orang menunggu di depan ruang UGD. Menunggu dengan hening. Waktu sedikit demi sedikit berlalu. Tak terasa hari sudah pagi. Tracy berdiri di koridor melihat langit di luar. Setelah hujan badai, langit kembali cerah dan bersih. Cahaya matahari masuk melalui jendela kaca, disertai harapan baru. Tracy mengulurkan tangan ingin menangkap harapan itu. Namun cahaya yang menyinari tangannya melewati sela-sela jari tangan. Hatinya tidak tenang. Ada perasaan tidak enak. Sudah keluar. Tiba-tiba Paula berteriak. Tracy lekas membalikkan badan dan berjalan. Tabib Hansen keluar dari ruangung. Ia melepaskan maskernya dan berkata, "Terima kasih langit. Carla sudah melewati masa kritis." Bagus sekali. Semua orang akhirnya menghela napas lega. Badai berlalu. Beban besar di dalam hati Tracy pun lepas. Sepertinya perasaan tidak enak itu hanyalah pemikirannya yang berlebihan. Nona Tracy, Windy juga hampir selesai. Di saat ini, Naomi mendekat melapor. Tracy lekas berlari ke lantai bawah. Naomi dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Denny sedang menunggu di depan ruang UGD. Ketika melihat Tracy mendekat, ia lekas menyambut. "Nona Tracy, bagaimana keadaannya?" tanya Tracy buru-buru. "Belum keluar. Tapi lampu sudah dipasang. Seharusnya akan segera padam." Danny bertanya dengan buru-buru. "Bagaimana dengan Carla?" "Carla sudah melewati masa kritis." Tracy menenangkannya. "Tidak apa. Semuanya akan baik-baik saja." "Bagus, bagus." Danny menghela napas ketika mendengar Carla baik-baik saja. Pada saat yang sama, ada sebuah harapan baru di dalam hatinya. Sudah keluar. Tracy melihat dokter berjalan keluar dari ruang UGD. Mereka pergi keluar mendekatinya. "Dokter, bagaimana?" "Maaf, Nona Tracy." Dokter melepaskan masker dan berkata dengan serius. "Luka di otak Windy sangat serius. Ia dalam keadaan koma parah. Takutnya." "Takutnya apa?" Tracy buru-buru bertanya. "Takutnya dia tidak akan sadar dalam beberapa waktu ini." Dokter berkata dengan serius. "Dilihat dari sudut medis, ia sekarang mati otak. Bahasa lainnya adalah ia dalam kondisi vegetatif." Ketika mendengar ucapan ini, kedua kaki Denny melemah. Ia hampir tumbang ke lantai. Ryan lekas memapahnya dan menenangkan. Tracy tercengang. Beberapa saat kemudian kesadarannya baru kembali. "Tidak mungkin. Pasti kemampuan kalian kurang. Pasti ada cara lain," ucapnya dengan panik. "Juga ada kemungkinan ini." Dokter itu terdengar rendah hati. "Dengar-dengar Tabib Hansen juga di sini. Anda dapat meminta untuk melihatnya." "Benar, Tabib Hansen." Tracy lekas berkata kepada Naomi. "Cepat panggil Tabib Hansen." Tabib Hansen baru keluar dari ruang operasi. "Biarkan dia istirahat sejenak." Naomi berkata dengan santai. "Aku kumpulkan dulu hasil laporan pemeriksaan Windy. Lalu aku serahkan. Dia bisa melihat-lihat dulu. Saya punya laporannya. Saya akan meminta orang memberikannya kepada Anda." "Terima kasih dokter." Tracy tidak menyerah. Ia membawa hasil pemeriksaan Windy mencari Tabib Hansen. Tabib Hansen mengerutkan kening ketika melihat laporan Windy. Tanpa memedulikan istirahatnya, ia bergegas memeriksa Windy. Setelah 1 jam, Tabib Hansen memberikan kesimpulan yang sama dengan dokter itu. Tetapi ia juga memberi sebuah harapan. Ilmu medis saat ini tidak dapat mengatasi mati otak. Namun perkembangan ilmu medis sangat cepat. Mungkin lewat beberapa tahun lagi, akan ada terobosan baru di bidang ini. Selama menjaganya dengan baik, maka akan ada harapan. Bab 1101. Ketika mendengar ucapan ini, Tracy sangat sedih. Ia tahu, Tabib Hansen sedang menenangkannya. Harapan ini seperti harapan kosong. Windy masih begitu muda. Ia sedang berjuang untuk hidupnya. Sekarang malah terbaring di atas kasur. Semuanya hanya diketahui. Bisa berharap pada masa depan yang tidak tahu. Dulu ibunya sakit parah dan dinyatakan koma, terbaring selama beberapa tahun. Kemudian walaupun akhirnya berhasil sadar, tetapi ia meninggal beberapa bulan kemudian.
Tracy tidak berharap Windy juga berakhir seperti itu. Tetapi, tidak ada yang bisa ia lakukan sekarang. Tabib Hansen adalah tabib terbaik. Jika ia tidak punya cara, maka sudah tidak ada cara lagi. Tabib Hansen benar. Selama masih hidup, maka masih ada harapan. Denny malah lebih optimis dibandingkan Tracy. Saya akan menjaganya dengan baik. Begitu bidang medis ada peningkatan, ia akan segera sadarkan diri. Windy memang tidak salah memilihmu. Tracy sangat emosional ketika melihat Denny. 10 hari kemudian, Denny membawa Windy kembali ke kota Bunaken dengan penuh harapan. Tracy membawa Windy ke rumah sakit Lily. Juga meminta Lily bertanya segala pengobatan Windy. Semoga suatu hari nanti Windy dapat sadarkan diri dan bersama Denny menjalani hidup yang ia inginkan. Kepulangan ke negara Emron ditunda setengah bulan lagi dari waktu awal yang ditentukan. Tracy ingin menunggu sakit Carla stabil sepenuhnya. Baru pergi, ia akan sangat sedih jika tidak ada di samping Carla saat ia sakit. Dalam setengah bulan ini, Tracy tinggal di villa sisi utara menemani Carla berobat. Carlos dan Charles sudah kembali. Setiap hari menemani Carla, menghiburnya agar ia senang. Tetapi melalui kejadian ini, Carla yang awalnya sangat periang menjadi pendiam. Ia selalu memandang keluar jendela dengan bengong. Kadang-kadang dia bertanya pada Tracy, "Mami, di dunia ini, ada banyak orang jahat." Ini, satu sisi. Tracy tidak tahu bagaimana menjawabnya. Setelah memikirkannya, ia menjawab dengan lembut, "Di dunia ini lebih banyak orang baik." Kalau begitu kenapa bibi itu jahat sekali? Carla sulit menjelaskan. Orang itu tidak berhenti menginjak kepala bibi Windy, tidak berhenti menendangnya. "Demi melindungiku, bibi Windy jadi seperti ini." Setelah bicara, air mata Carla menetes. Tapi dia tidak bersuara, hanya saja menangis dengan diam-diam. "Jika aku sangat hebat, sangat pintar seperti Kak Carlos, seperti Kak Charles yang bisa bela diri, mungkin aku tidak akan membiarkan ditangkap. Bibi Windy juga tidak akan kenapa-kenapa karena melindungiku. Bukan begitu, Carla, ini bukan karena kamu." Tracy lekas menenangkan. "Kamu hanya anak-anak. Kak Carlos dan Kak Charles tumbuh besar bersamaku, tapi mereka tidak pernah merepotkan papi dan mami." Carla menundukkan kepala dengan sedih. "Sedangkan aku, suka sakit-sakitan dan diculik. Aku terus-terusan merepotkan kalian." "Carla, anak bodoh. Kamu tidak boleh berpikir seperti itu." Tracy memegang wajah Carla dan berkata dengan cemas, "Kamu sama sekali tidak merepotkan papi dan mami. Sungguh tidak." "Mami, jangan cemas." Carla menyuguhkan senyuman kembali, menenangkan Tracy. "Aku baik-baik saja. Aku sangat baik, benar." Hati Tracy sangat pilu ketika melihat Carla. Ia tahu beberapa kali kejadian ini tidak hanya memperparah kondisi fisik Carla, juga menyebabkan kerusakan mentalnya. Tracy memanggil ahli psikologis anak untuk membimbing Carla. Setelah masa pengobatan, Carla tampak membaik. Hanya saja dia tidak terlalu sering tertawa lagi, jika dibandingkan dulu. Tetapi, ia mulai menyukai belajar. Ia mulai berinisiatif belajar pengetahuan baru dari Carlos dan Charles. Ia juga berkata kepada Charles, setelah ia sembuh, ia ingin belajar seni bela diri dengan Charles. Kedepannya dapat melindungi diri sendiri. Carlos dan Charles sangat senang melihat perubahan Carla seperti ini. Tetapi sebenarnya Tracy sangat khawatir di dalam hati. Ia khawatir Carla akan meninggalkan bayang-bayang psikologis, menjadi tak ada rasa aman. Bab 1102. Setelah 20 hari berlalu, segala masalah di kota Bunaken telah terselesaikan. Lorenzo menelpon mengatur Tracy kembali ke negara Emron besok. Sebelum pergi, 3 anak itu tak pernah dipisahkan. Dulu Carlos memilih mami, Charles dan Carla memilih papi. Tetapi karena Carla sedang dalam masa pengobatan, ia harus ikut dengan Tracy kembali ke negara Emron. Artinya, hanya Charles sendiri yang berada di sisi Daniel. Saat ini, anak laki-laki yang selalu tangguh ini tidak bisa menahan perasaannya ketika mengetahui akan berpisah dengan kakak dan adiknya. Ia menangis terisak-isak. Awalnya Carla ingin menahan tangisnya. Kemudian ia benar-benar tak bisa menahannya lagi. Ia menangis bersama Charles. Carlos ingin menghibur mereka, tetapi begitu membuka mulutnya, matanya pun menetes.
Hati Tracy sedih saat melihat ketiga anak seperti ini. Jika dapat memilih, ia ingin bersama dengan tiga anaknya, tidak berpisah. Tetapi hal ini tidak bisa diputuskan olehnya sendiri. Papi datang. Tiba-tiba Carlos berbicara. Tracy mendongak melihatnya. Daniel yang sudah lama tak dilihatnya berjalan masuk dari luar. Ia memakai baju setelan hitam dan tampak agak kurus. Hanya saja kelelahan yang terlihat di tengah keningnya diganti menjadi sebuah kehangatan. Ia melebarkan kedua tangan ke anak-anak. Anak-anak berlari ke pelukan itu dengan semangat. Papi. Daniel memeluk tiga anak. Anak-anak bersandar di bahu Daniel dan menangis. Daniel menutup mata. Ada rasa kesedihan tak terhingga di dalam hati. Tetapi, ia malah menyunggingkan senyuman dan menenangkan mereka. Bodoh, jangan menangis lagi. Kita hanya berpisah sementara. Bukan tidak akan bertemu lagi. Papi, kapan papi akan menjemputku? Tanya Carla dengan air mata berlinang. 2 bulan lagi. Daniel menyeka air matanya dengan lembut. Walaupun tubuhmu sudah mulai pulih. Tapi karena demam sebelumnya, kamu masih perlu diobati lagi. 2 bulan lagi. Papi akan ke Emron menjemputmu. Aku juga boleh ikut? Tanya Charles dengan cemas. Tentu saja. Daniel memeluk kepala kecilnya. Berarti 2 bulan lagi. Aku bisa bertemu Mami, Kak Carlos dan Carla. Dalam seketika Charles berhenti menangis. Tentu saja. Daniel tersenyum. Kedepannya kalian akan sering bertemu. Selama kamu ingin bertemu Mami, kita bisa ke negara Emron mencarinya. Bolehkah, Mami? Charles menoleh kepala memandang Tracy. Tentu saja boleh. Awalnya setelah perpisahan kali ini, Tracy tidak ingin berhubungan dengan Daniel lagi. Tetapi karena anak-anak bertanya, dia tidak mungkin bilang tidak boleh. Bagus sekali. Akhirnya Charles menghela napas. Awalnya ia mengira mengucapkan perpisahan kali ini adalah perpisahan selamanya. Makanya ia menangis begitu sedih. Artinya, kedepannya kita masih bisa sering bertemukan. Carla memandang Tracy dengan penuh harapan. Benar kan Mami? Benar. Tracy tak bisa menolak penuh penantian dari anak-anak. Bagus kalau begitu. Kerutan kecil di kening Carlos akhirnya melonggar. Ada harapan baru di masa depan. Selama bukan memutuskan hubungan, selama masih bisa bertemu, maka segalanya dapat berubah. Kamu terbang jam berapa? Daniel memandang Tracy. Jam 4 sore. Tracy melirik jam tangannya. Sekarang masih jam 9 pagi. Masih ada waktu. Daniel juga melihat jam tangan. Jam 2 siang berangkat ke bandara. Artinya kita masih ada waktu 5 jam. Iya. Kamu bisa menemani anak-anak. Tracy tahu anak-anak membutuhkan papinya. Entah bagaimanapun dengan Daniel, tetapi anak-anak menyukainya. Selain itu, ia memang ayah yang baik. Papi ingin mengajak kalian ke suatu tempat. Daniel memandang Tracy. Bolehkah? Kamu juga ikut. Tracy tidak ingin pergi. Tidak perlu. Kamu bawa anak-anak saja. Ikut juga. Daniel mengundangnya dengan tulus. Ada kamu baru lengkap. Tracy agak ragu. Anak-anak buru-buru di sekitarnya memohon padanya. Mami, ikut juga, ayolah. Bab 1103. Tracy tidak sanggup menolak bujukan anak-anak. Ia terpaksa menyetujui. Baiklah, Mami ganti baju. Kalian juga pakai mantel. Iya, kami segera pakai. Tracy ganti baju di lantai atas sekalian menelepon Duke Louis. Saat itu, Duke datang ke kota Bunaken untuk menjemputnya. Tetapi karena tiba-tiba terjadi sesuatu dengan Carla, rencana mereka berubah. Kemudian, Tracy membawa Carla kembali ke kota Bunaken. Ia mengerahkan segalanya untuk pengobatan Carla dan Windy. Sama sekali tidak punya waktu untuk Duke Louis. Selain itu, Tracy mengatakan setidaknya mundur setengah bulan untuk kembali ke negara Emron. Ia meminta Duke untuk mengurus hal-hal lain dulu. Tidak membuang waktu di sini. Meskipun Duke agak tidak rela, tapi dia terpaksa pergi. Hari ini, Tracy akan kembali ke negara Emron. Duke meneleponnya pagi-pagi sekali. Tetapi dia tidak sadar karena sedang menjaga Carla. Jadi sekarang baru sempat menelponnya. Duke sepertinya terus menunggu telepon dari Tracy. Jadi dia sangat cepat menjawab telepon. Ia bertanya tentang keadaan dulu. Baru berkata, Tracy, aku akan menunggumu di Bandara Snowy negara Emron. Kali ini ayahku juga ikut. Hah,
Tracy agak terkejut. Tuan Besar Louis juga ke negara Emron. Benar. Kakakmu yang mengundangnya datang. Katanya ingin bertemu langsung untuk membahas pernikahan kita. Duke berkata, tapi kamu tenang saja. Aku sudah bilang pada ayahku. Jika kamu tidak bersedia, ia tidak akan memaksamu. Hanya saja ayahku merasa masalah ini tidak boleh ditunda terus. Ia harus memastikan apa pendapatmu. Jadi ia mungkin akan bertanya pendapatmu secara langsung. Kamu harus mempersiapkan mentalmu. Aku mengerti. Tracy mengernyitkan kening. Ia tahu segalanya diatur oleh kakaknya. Ia tak dapat menolak. Selain itu, ia juga tak pernah menolak sebelumnya. Sudah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kamu pergi sibuklah. Kita bertemu di kota Snowy nanti. Ya, setelah menutup telepon, Tracy berulang kali mengingatkan dirinya di dalam hati. Harus menerima kenyataan. Dia tidak akan bisa kembali dengan Daniel lagi. Apapun yang Daniel lakukan, Tracy tidak boleh melunakkan hati. Mami. Roxy terbang masuk dari luar jendela. Memanggil Mami. Roxy, Tracy sedang memilih baju. Aku segera menyelesaikan ganti baju. Bilang pada Carlos Charles Carla. 5 menit lagi turun. Baik. Roxy terbang dengan senang keluar. Tracy mengganti baju dengan cepat dan turun. Anak-anak telah selesai mengenakan mantel. Sedang menunggu di luar mobil. Sudah. Ayo naik mobil. Tracy menyuruh anak-anak naik mobil Rolls-Royce limousine. Lalu mengingatkan Daniel dengan suara rendah. Paling telat jam 2. Aku harus berangkat ke bandara. Kamu jangan memainkan trik. Tenang saja. Daniel bersandar pada pintu mobil dan melakukan gerakan tangan silakan masuk. Tracy memberi kode mata kepada Naomi dan Paula. Baru naik mobil. Sekeluarga bertujuh. Termasuk Doa Rosie, Si Elang dan Beo. Naomi dan Paula membawa 3 mobil mengawal dari belakang. Thomas dan Ryan juga membawa 1 mobil. Mereka menyetir di depan. Formasi ini sangat megah dan mendominasi. Siapapun yang melihatnya akan menyingkir. Di dalam mobil, Charles bertanya dengan antusias. Papi akan membawa kami kemana? Coba aku tebak. Carla memegang dagu hendak menebak. Apa kita akan makan di restoran istana anak-anak? Apa akan mengunjungi makam kakek? Tebak Carlos. Salah. Daniel berkata dengan misterius. Sekarang tidak boleh diungkapkan. Nanti kalian akan tahu. Wah, aku sangat menantikan sekali. Ketiga anak ingin tahu kejutan apa yang disiapkan papinya. Bahkan Roxy pun menggepakkan sayapnya. Menggunakan suara nyaringnya sambil berseru. Menantikan. Sedangkan burung elang Rockdy tetap dengan ekspresi dinginnya. Ia sangat mirip dengan pemiliknya. Tracy duduk di samping sambil minum kopi. Ia memandang anak-anak dan Daniel diam-diam. Kadang-kadang ia merasa Daniel lebih punya cara berinteraksi dengan anak-anak daripada dirinya sendiri. Pria ini selalu mudah mengubah suasana hati anak-anak. Juga dapat seru-seruan bersama mereka. Sedangkan dirinya, seolah tak melakukan apapun. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.